Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi hadir bersama kami di podcast Linggo Asri Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Bawaslu Keliling Jogo Demokrasi. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai nih teman-teman dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan tentang apa pastinya teman-teman juga udah tahu ya dari judul podcastnya, yaitu proyeksi kerja Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan tahun 2026. Nah, jadi pastikan teman-teman tetap nonton sampai akhir ya untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin langsung saja kita sambut dan kita sapa narasumber kita hari ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Bapak Muhammad Thohir. Selamat pagi, Pak Thohir. Selamat pagi, Mbak Erlin. Gimana kabarnya nih, Pak Thohir? Alhamdulillah baik, Mbak Erlin. Sehat selalu. Alhamdulillah. Masih semangat ya, Pak ya, bulan puasa ini ya? Ya, tetap semangat. Ibadah puasa tidak menghalangi kerja-kerja kita. Mantap. Kita tetap semangat. Karena spirit puasa itu ya melatih kita untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke, mantap. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Pak Ketua, mungkin Pak Ketua ingin menyapa sahabat Bawaslu terlebih dahulu, monggo. Baik, selamat pagi sahabat Bawaslu semua, dimanapun panjenengan berada. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat, kuat, sehat dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Oke, baik. Nah, mungkin tanpa basa-basi dan tanpa berlama-lama, teman-teman pasti juga udah nungguin kan pembahasan kita kali ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, sebelum kita masuk ke programnya satu persatu, mungkin Pak Ketua bisa jelaskan nih gambaran besar atau arah dari program kerja yang Bapak susun untuk tahun 2026 ini. Baik, Mbak Erlin, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya, gambaran besar program kerja dari Ketua Bawaslu. Kira-kira seperti ini, bahwa program kerja itu disusun itu harus berdasar ya. Yang pertama adalah dasarnya dari visi misi Bawaslu Republik Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Perbawaslu nomor 3 tahun 2025 tentang rencana kerja Bawaslu Republik Indonesia 2025 sampai 2029. Kemudian ada surat edaran juga, surat dari Bawaslu Provinsi terkait penyusunan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2026. Nah, rencana kerja ini kita susun harus seiring sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan visi misi, karena visi misi Bawaslu RI itu adalah sebagai acuan kita dalam menyusun program kerja Bawaslu Kabupaten Pekalongan di tahun 2026. Kira-kira begitulah, kira-kira. Oke, baik. Nah, ini dari gambaran besarnya ini setidaknya itu program kerja yang dibuat itu tidak bertentangan dengan visi misi, ya. Kemudian dari kebijakan atau ada Perbawaslu nomor 3 tahun 2025 ya Pak ya, dan juga SE dari provinsi. Dan mencakup ruang lingkup dari tugas kita ya. Tugas kita itu, tugas Bawaslu itu kan ada 3 pokoknya ya, yaitu pengawasan, kemudian pencegahan, penindakan. Nah itu 3 komponen itu yang menjadi acuan kita. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya Pak ya bahwa program kerja yang disusun untuk tahun 2026 ini mencakup 3 kegiatan ya Pak ya. Ada pencegahan, penindakan dan juga pengawasan. Iya, pengawasan, pencegahan dan penindakan. Oke, baik. Nah, mungkin kemudian nih Pak, apa yang membedakan atau yang menjadi fokus program kerja 2026 ini yang membedakan dengan program-program tahun sebelumnya? Oh iya, jelas ya. Yang membedakan fokus dari program tahun 2026 dengan program kerja tahun 2025 atau sebelumnya, itu jelas kalau tahun 2026 ini full pada masa non tahapan ya. Kemudian di 2025 itu awal-awal tahun itu masih ada non tahapan itu kan, sehingga kerja-kerja kita juga tergantung dari kegiatan-kegiatan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi terkait dengan
persiapan sengketa pemilu atau pilkada kemarin, kemudian evaluasi dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di tahun 2026 ini kita fokusnya pada masa-masa non tahapan ini, yaitu yang pertama itu kita melaksanakan dan mengawasi data pemilih berkelanjutan. Ini kerja-kerja KPU harus kita kawal juga agar bisa meminimalisir data-data yang kurang akurat, data-data pemilih yang nanti akan dijadikan dasar pemilu atau pemilihan berikutnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, fokus kita juga kegiatan-kegiatan pencegahan ya. Kegiatan-kegiatan pencegahan itu penting sekali ya. Karena demokrasi itu harus kita pupuk ya, sehingga nanti pemilu atau pemilihan berikutnya itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ya. Menurut kaidah demokrasi, terlaksananya demokrasi dengan sebaik-baiknya itu. Kemudian ada lagi fokus kerja kita, ini juga kita mengawasi data pemutakhiran data partai politik. Itu juga penting sekali ya. Data partai politik ini harus kita awasi dengan baik sehingga tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk ada syarat kepengurusan perempuannya 30% apa tidak, kemudian kantor sekretariatnya masih tetap apa tidak, ada perubahan personil kepengurusan apa tidak dan lain sebagainya. Itu penting sekali karena kepengurusan itu juga menjadi titik krusial nanti pada saat pelaksanaan di tahapan pemilu atau pemilihan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, ini teman-teman, jadi untuk program kerja tahun 2026 ini lebih menekankan di non tahapan ya Pak ya? Karena betul. Kan di pemilihan tahun 2019, kemudian tahun 2024. Nah, untuk di tahun 2026 ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya, ngapain aja sih Bawaslu, kan ini kan nggak pemilu dan pemilihan ya Pak ya? Betul. Jangan salah, tapi di non tahapan ini kita juga masih kerja loh teman-teman. Kita masih selalu produktif ya Pak ya? Istilahnya itu post election ya. Post election. Ya, setelah tahapan ya Pak ya? Itu kan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa di tahun 2026 ini fokus program kerjanya itu ada mengawasi data pemilih berkelanjutan ya Pak ya. Di sini kita juga bekerja sama dengan KPU tentunya yang mempunyai data-data pemilih ya Pak ya. Kita melakukan pengawasan, juga ada kegiatan pencegahan juga, kemudian ada pemutakhiran data partai politik ya Pak ya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut pastinya dilakukan untuk mencegah adanya permasalahan-permasalahan di kemudian hari dan juga untuk kepentingan nanti ya Pak ya, persiapan pemilihan di periode selanjutnya ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya nih, kita langsung masuk ke program kerja yang pertama nih Pak. Nah, di program yang pertama ini kebetulan teman-teman kan saya sudah dapat data atau bocorannya nih ya program kerjanya. Yang pertama, perencanaan program kerja tahun 2026. Nah, seberapa penting sih Pak perencanaan ini bagi soliditas dan juga soliditas anggota dan juga sekretariat di Bawaslu Kabupaten Pekalongan? Iya, baik, terima kasih. Yang namanya perencanaan di sebuah organisasi manapun, perencanaan kerja apalagi itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, dan harus dilakukan itu. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan-kegiatan, itu perencanaan itu mutlak harus dilaksanakan. Kalau kita ketahui bersama ya, dalam ilmu tata manajemen modern itu kan ada ya planning, organizing, actuating, motivating gitu kan. Kemudian controlling, evaluating gitu kan. Nah, ini planning atau perencanaan ini menjadi bagian yang sangat krusial yang harus kita laksanakan karena itu penting sekali untuk apa? Untuk ini sebagai acuan ya, sebagai acuan kerja-kerja dalam kita berkegiatan seperti itu, sehingga penting sekali. Oke, baik. Nah,
Karena perencanaan ini kan penting ya Pak. Iya, Nah mungkin betul. dalam proses perencanaan itu sendiri, apakah prakteknya ini lebih ke top down atau dari pimpinan terus kemudian turun ke staf atau bawahan, atau justru membuka ruang masukan dari internal itu sendiri? Jelas kerja-kerja kita kan butuh kolaborasi ya. Nah, prinsip kolaborasi, kemudian kebersamaan, kemudian kita menyerap aspirasi juga dari teman-teman staf dan lain sebagainya. Ya kita terbuka ya, kita susun bersama untuk harapannya untuk menghasilkan sebuah program yang terbaik lah, yang kita laksanakan bersama-sama. Kalau semuanya kita libatkan dalam perencanaan, itu saya yakin nanti endingnya itu punya semangat untuk melaksanakan bersama. Saya kira itu ya. Sebagaimana sudah kita laksanakan kan ya, kita bedah bersama program kerja kira-kira apa di tahun 2026 itu kita mau melaksanakan kegiatan apa ya. Oh oke, ketua ini coba saya mengusulkan ini, coba menurut teman-teman bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian divisi yang ini apa kira-kira, divisi ini apa kira-kira, itu kita bedah bersama di situ. Alhamdulillah clear dan kayaknya happy-happy saja pada saat menyusun kegiatan itu. Rencana kegiatannya. Oke, nah teman-teman ini FYI aja ya, informasi buat teman-teman. Jadi untuk penyusunan program kerja sendiri di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, ini kemarin pada saat penyusunan itu kita lakukan pleno ya Pak ya. Betul. Jadi di situ kita berkumpul bersama dari ketua, pimpinan, kemudian ada koordinator sekretariat, Betul. kemudian ada teman-teman staf dari berbagai divisi. Itu kita di situ menyusun program kerja bersama. Jadi kita bisa balik lagi seperti yang dikatakan Pak Ketua, karena kita bekerja tidak bisa sendiri ya Pak ya, kita berkolaborasi dengan berbagai divisi, jadi ada transparansi di situ ya Pak ya. Dan jangan lupa program kerja yang kita susun itu kan itu juga hasil dari kita turun ke beberapa titik ya, titik kelompok masyarakat, kemudian lembaga terkait dan lain sebagainya itu. Nah hasilnya dituangkan di dalam sebuah forum pleno seperti itu. Nah oke, baik. Nah jadi dari pleno tersebut akhirnya bisa tersusun nih, nggak hanya program kerja ketua tapi juga program kerja divisi-divisi yang lainnya ya Pak ya. Oke, baik. Nah mungkin ada salah satu program kerja yang mau saya tanyakan ini mengenai agenda sharing session rutin. Ya. Iya. Nah ini biasanya sharing seperti apa sih Pak nih yang dilakukan, dan kira-kira apa harapan atau dampak nyatanya bagi kinerja Bawaslu Kabupaten Pekalongan? Iya, kembali lagi sharing session yang kita bahas bersama kemarin dan kemudian dimasukkan dalam program kerja ketua, itu salah satunya. Ini biasa kita laksanakan selang-seling ya di di hari Senin ya, setelah kita melaksanakan apel itu. Itu harapannya masing-masing dari divisi-divisi itu punya pengetahuan yang sama. Contoh ya, saat menerima laporan mungkin dalam proses-proses penanganan pelanggaran itu ya, sehingga teman-teman yang dari divisi lain, yang dari staf lain, apalagi pada saat masa tahapan itu biasanya kan ada undangan dari RI, ada undangan dari provinsi. Ketika itu kan biasanya staf yang membidangi itu pas di luar. Nah, untuk antisipasi itu ketika ada kegiatan sharing session, kemudian sudah dibahas, sudah dibedah bersama, maka sumber daya yang ada di kantor ini sudah siap semua. Kira-kira seperti itu. Jadi harapan dari kami sebagai komisioner ya, sebagai ketua, itu nanti biar lebih memperlancar proses dari kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu salah satu contohnya seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman ini mengenai sharing session ya yang kita sudah lakukan di Senin yang lalu,
ini kan jadi program kerjanya setiap Senin setelah apel ya Pak ya, betul. dilakukan sharing session antar divisi. Jadi kan di Bawaslu Kabupaten Pekalongan ada beberapa divisi ya Pak ya, ada divisi penanganan pelanggaran, divisi sumber daya manusia, terus divisi pencegahan dan permas. Nah, harapannya dengan adanya program sharing session ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan ke divisi yang lain ya Pak ya. Betul. Karena tidak menutup kemungkinan di pengalaman yang sebelumnya di masa tahapan mungkin ada undangan-undangan ya Pak ya yang mengharuskan tidak di kantor ya Pak ya, memenuhi undangan di luar kota, sehingga yang ada di kantor mungkin hanya terbatas dan belum tentu sesuai dengan divisinya. Jadi mungkin bisa memberikan informasi yang valid dan juga terpercaya ke masyarakat. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin juga ke depannya nanti kita juga akan sinau bersama ya terkait dengan penyelesaian sengketa ya, baik sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu. Itu penting sekali karena ya kita Bawaslu juga harus punya ilmunya seperti itu, dan semua staf, semua komisioner ini harus berpengetahuan yang cukup terkait dengan itu. Maka sharing session ini menjadi program yang sangat baik menurut saya, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin gambaran umumnya gini ya Pak ya, ketika kita berhadapan langsung dengan masyarakat, kemudian kan masyarakat nggak harus nanya, oh dari divisi apa, kan nggak ya Pak ya, pasti kan langsung taunya Bawaslu. Ya betul, jadi pertanyaan-pertanyaan umum dari masyarakat kita harus sudah siap ya Pak ya, dan sudah bisa mengantongi ilmunya gitu loh teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai program kerja Sambang Mitra Kerja. Iya. Nah, program kerja ini kan pastinya ada hubungannya dengan stakeholder yang lain ya Pak ya. Nah, mungkin ini apa sih Pak tujuan utama dari kegiatan ini? Iya, Sambang Mitra Kerja ini penting sekali. Kembali lagi bahwa kerja di Bawaslu itu tidak bisa bekerja dengan sendiri. Harus ada kolaborasi, gitu ya. Kerjasama yang baik dengan mitra kerja, dengan stakeholder. Itu hal yang menjadi sebuah keniscayaan bagi Bawaslu, karena kerja-kerja di Bawaslu mutlak harus ada yang namanya kolaborasi itu ya. Jadi Sambang Mitra Kerja ini kita silaturahmi intinya ya, silaturahmi ke mitra kerja ya. Mitra kerjanya siapa ya? Kalau di non tahapan ini ya kita intensnya kita kan lihat apa ya, konteksnya apa, kemudian saat bagaimana. Nah ini saat-saat non tahapan ini kita intensnya ya ke KPU ya contohnya ya, dan mitra kerja Bawaslu itu banyak, bahkan kalau menurut saya itu semua lapisan masyarakat itu mitra kerja Bawaslu. Kalau di instansi itu ya ada Dukcapil ya, Dindukcapil itu kan yang punya data pemilih, kemudian Satpol PP itu kan, kemudian Kesbangpol, kemudian DPRD, kemudian pemerintah Kabupaten Pekalongan, itu adalah mitra-mitra kerja kita yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian ya dari Polres, Kejaksaan, ini harus kita bangun komunikasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan membangun komunikasi di saat tahapan, tapi sebelumnya harus kita bangun ya. Kita bangun. Kalau komunikasi kita baik dengan mitra kerja, dengan stakeholder, dengan seluruh komponen lapisan masyarakat, ketika ada persoalan-persoalan, saya yakin penyelesaian persoalan itu akan lebih ringan dan lebih mudah ketika kita sudah lebih dahulu bersilaturahmi atau sambang, apa namanya tadi? Sambang Mitra Kerja. Sambang Mitra Kerja, seperti itulah. Oke, baiklah, ini sangat penting ya Pak ya. Penting sekali. Ya, mengingatkan Bawaslu ini kan badan pengawas ya teman-teman. Jadi kan kita mengawasi badan yang lain. Ini khususnya kita mengawasi KPU ya. Nah, mungkin dalam menjalankan pengawasan itu kan kita juga harus bekerja sama dengan lembaga atau instansi lainnya. Nah, ini mungkin untuk menjaga silaturahmi atau hubungan baik antar lembaga supaya bisa mencapai tujuan dari Bawaslu itu sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin
bisa dijelaskan nggak Pak, untuk di tahun 2026 ini yang menjadi prioritas nih Sambang Mitranya itu di lembaga yang mana nih? Prioritas ya banyak ya. Kalau konteksnya di Bawaslu itu semua akan menjadi prioritas semua. Ya termasuk kegiatan-kegiatan pencegahan kita kan sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi ya. Ada UIN, ya, ada ITSNU, kemudian ini rencana juga mau ke UMPP, ke yang lainnya ya, ke yang lainnya juga semua kita sasar semua. Kemudian di tingkat pendidikan menengah juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah ya, SMA maupun MA kita juga pernah turun untuk kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi lah, penguatan demokrasi. Setidaknya ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi ke pemilih-pemilih pemula, ke Gen Z, kemudian kita memberikan informasi-informasi tentang akan pentingnya demokrasi, itu saya yakin ke depan dalam berdemokrasi warga masyarakat khususnya Kabupaten Pekalongan yang dipelopori oleh Gen Z nanti itu saya yakin akan lebih dewasa lagi dalam menghadapi proses-proses demokrasi ke depan ya. Apalagi di era media sosial ini harus bijak juga ya. Kalau dulu itu kan lisanmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimau. Karena ngetik ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke, nah keren banget nih teman-teman. Jadi Sambang Mitra ini kan nggak cuman terbatas di lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung seperti KPU, kemudian Kesbangpol atau DPRD. Nah, ini juga ada lembaga pendidikan ya Pak ya. Kita ada MOU juga nih teman-teman dengan ada ITSNU ya Pak ya, ada Universitas UIN juga di Kabupaten Pekalongan. Nah, mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa ataupun pelajar itu juga penting banget ya Pak untuk diberikan pendidikan politik ya, seperti itu Pak ya. Betul. Nah, mungkin ini nantikan ya teman-teman, karena nanti akan ada Bawaslu mengajar ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak, yang akan kita lakukan. Jadi Bawaslu nanti akan turun langsung ke universitas ataupun ke sekolahan yang sudah kita lakukan MOU. Oke. Nah, sejauh ini nih Pak, bagaimana respon dari stakeholder tadi yang mungkin akan dilakukan Sambang Mitra dengan Bawaslu Kabupaten Pekalongan? Alhamdulillah pengalaman yang sudah karena Sambang Mitra ini kan harus kita laksanakan terus ya. Ada mitra yang belum kita sambangi, ada yang sudah ya kita ulangi lagi, tidak masalah itu. Ini yang sudah ini alhamdulillah respon dari beliau-beliau ya, baik stakeholder maupun mitra kerja kita ya, termasuk KPU, kemudian kejaksaan, kepolisian, itu responnya baik sekali ya, baik dan bisa bekerja sama dengan kita. Terbukti kalau di kepolisian kemudian kejaksaan kan kita sudah biasalah diskusi di forum Gakumdu gitu ya. Itu kan salah satu bentuk nyata real dari kerjasama kita itu. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung lanjut saja ya ke program yang selanjutnya. Ini ada program podcast kelembagaan. Nah, ini kira-kira harapan atau pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada publik nih dengan adanya program podcast kelembagaan ini? Ya, jelas yang namanya podcast kelembagaan kan kita kan iklan ya. iklan produk, promosi. Tidak sekedar itulah. Sebenarnya podcast kelembagaan ini penting sekali untuk kita memberitahu informasi kepada sahabat-sahabat Bawaslu, kepada masyarakat semua akan kerja-kerja Bawaslu ya. Kan banyak masyarakat yang tanya ya, oke lah ketika kita di masa-masa tahapan masyarakat tidak bertanya-tanya karena kayaknya serasanya Bawaslu ini eksis ya. Ketika di masa non tahapan itu apa kira-kira? Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak bertanya-tanya. Sebelum bertanya, oh sudah ada itu ternyata. Nah, saya harapkan nanti
masyarakat, monggo silahkan sahabat-sahabat Bawaslu, nanti kita menjadi mitra yang baik, kemudian silahkan buka YouTube Bawaslu atau media sosial dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, mungkin ini podcast ini sudah seliuran ya Pak ya. Kalau teman-teman subscribe dan juga nge-follow Instagram Bawaslu nih, karena kita aktif banget nih teman-teman, ada di Instagram di Bawaslu Kap Pekalongan dan juga YouTube Bawaslu Kap Pekalongan. Nah, mungkin buat teman-teman yang kepo nih Bawaslu ngapain aja ya di Nontahapa, nah mungkin bisa langsung kepoin aja di Instagramnya atau di YouTube, dan juga kita ada di TikTok juga ya Pak ya, karena Gen Z sekarang kan saya sendiri juga Gen Z sih, jadi sering main TikTok pastinya. Nah, mungkin buat biar nggak ketinggalan informasi aja sih teman-teman, itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini mungkin karena durasi ya, mungkin kita langsung saja. Kira-kira nih Pak, kalau seluruh program kerja tahun 2026 ini diharapkannya kan berjalan dengan optimal dan lancar ya Pak ya. Nah, mungkin perubahan apa yang paling Bapak inginkan atau paling Bapak ingin lihat dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan? Ya, yang jelas lebih baik lagi lah ya. Yang jelas lebih baik lagi dengan diawali kita menyusun program bersama, yang merencanakan program bersama, program kerja kegiatan kita susun bersama, kemudian kita laksanakan bersama sesuai dengan porsinya juga kita laksanakan, sehingga harapannya semakin baik saja itu. Semakin baik, kemudian Bawaslu Kabupaten Pekalongan benar-benar semakin eksis walaupun di masa non-tahapan ini ya. Dengan komitmen bersama kita laksanakan program kegiatan dan kerja itu secara konsisten kita laksanakan bersama, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh dirangkum nih Pak dalam satu kalimat nih, ini mungkin sebelum kita closing ya Pak, atau kita tutup sesi kita kali ini, karena jujur ya teman-teman, kalau untuk membahas program kerja kayaknya untuk durasi ini nggak akan cukup ya Pak ya, karena program kerja kita cukup kompleks dan banyak nih teman-teman. Nah, mungkin untuk gambaran besarnya saja, ini adalah program kerja yang kita bahas di sini, cukup ini aja ya Pak ya. Nah, mungkin kalau mau boleh dirangkum nih Pak dalam satu kalimat, kira-kira apa harapan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan nih dengan adanya program kerja di tahun 2026, dan apakah udah ada gambaran lagi untuk 2027 ke depan, gimana? Iya, yang jelas bahwa pelaksanaan program kegiatan di tahun 2026 mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, tetap semangat, jaga integritas, jaga profesionalitas, dan mari kita terus belajar bersama sehingga nanti memberikan poin yang positif, poin yang penting untuk Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman nih untuk penutup ya atau closing dari perbincangan kita di podcast kali ini ya Pak ya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari obrolan santai kita hari ini. Ya, kita bisa melihat bahwa program kerja Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan di tahun 2026 ini bukan hanya soal agenda atau kegiatan saja ya Pak ya, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang solid, terbuka, dan berintegritas. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Thohir, Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, atas waktu dan juga refleksi yang sudah dibagikan nih kepada teman-teman. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang setia menonton podcast kita di YouTube. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan juga bisa share ke media sosial kalian supaya teman-teman kamu juga nggak ketinggalan informasi dari kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Bawaslu Kap Pekalongan dan TikTok di Bawaslu Kap Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.